Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara mahasiswa. Pada pertemuan pagi ini, kita akan menyampaikan contoh pertanian berkelanjutan di tanah gambut yang digunakan untuk HTI Akasia Brassicarpa. Ini hasil penelitian saya selama 1 tahun di PT Sinarmas ya, Sinarmas. Sebelum membahas bagaimana pengelolaan gambut yang berkelanjutan untuk produksi HTI Akasia Brassicarpa, saya ingin menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang ditempati tanah gambut. Anda kemudian bertanya lagi, apa itu tanah gambut, Pak Wawan? Tanah gambut, tanah yang tersusun atas bahan tanah organik dengan ketebalan lebih atau sama dengan 40 cm bila BD-nya, bobot isinya, lebih dari 0,1 gram per cm kubik, atau ketebalan bahan tanah organik lebih dari 60 cm bila BD-nya kurang dari 0,1 gram per cm kubik. Itu menurut definisi dari soil taxonomy. Sedangkan menurut pusat penelitian tanah, orang Indonesia ingin yang sederhana-sederhana, saudara-saudara, maka dikatakan tanah gambut jika ketebalan bahan tanah organiknya sama atau lebih dari 50 cm. Jika kurang dari 50 cm, maka tidak dikategorikan sebagai tanah organik, tanah gambut, tetapi tanah mineral. Nah, pertanyaannya, apa itu bahan tanah organik atau bahan tanah mineral? Mari kita lihat gambar berikut ini atau grafik berikut ini. Jadi, untuk mendefinisikan bahan tanah organik, apabila kandungan liatnya 0, maka batas kritisnya 12% C organik. Jika liatnya 0, syaratnya harus lebih dari 12% C organik, baru itu dikatakan bahan tanah organik. Kemudian, jika kandungan liatnya 60%, maka batas dikatakan tanah organik atau bahan tanah organik jika kandungan C organiknya lebih daripada 18%. Itu yang dimaksud dengan bahan tanah organik. Jika kurang dari itu, masuk ke bahan tanah mineral. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini perlu memahami dengan seksama. Kalau tidak, Anda menjadi ragu. Kapan tanah organik, kapan tanah mineral. Oke, nah ini yang dimaksud dengan ketebalan tadi. Ya, ini 50 cm. Jika lebih dari 50 cm bahan tanah organiknya masuk tanah gambut. Itu menurut pusat penelitian tanah di Bogor. Nah, bila kondisi sebaliknya, artinya tadi kurang dari 50 menurut PPT, maka dia masuk tanah mineral. Jadi tanah gambut adalah tanah dengan ketebalan bahan tanah organik lebih atau sama 50 cm. Dengan demikian, tanah mineral adalah tanah dengan ketebalan bahan tanah organik kurang dari 50 cm. Oke, saya kira mudah-mudahan Anda semua sudah bisa paham ya tentang tanah gambut dan tanah mineral atau tanah organik dan tanah mineral. Nah, mari kita lihat potensi gambut kita. Menurut wetland, luas gambut Indonesia itu lebih dari 20 juta hektar. Sedangkan menurut BBSDLP tahun 2011, luas gambut kita ada 15 juta hektar. Nah, luas gambut Riau, berapa hektar luas lahan gambut di Riau? Menurut KLHK, Riau memiliki 5,7 juta hektar kesatuan hidrologis gambut. Jadi bukan hanya lahan gambut, termasuk juga di dalamnya lahan mineral. Karena KHG itu bukan hanya tanah gambut, tapi juga ada tanah mineral.
Sedangkan menurut Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, Riau memiliki 3,87 juta hektar tanah gambut. Nah, sekarang di provinsi yang ada di Sumatera, ternyata Riau memiliki 60,08% gambut yang ada di Sumatera. Jadi 3.867.413 hektar. Jadi paling luas di antara gambut-gambut yang ada di Sumatera. Oleh karena itu, kalau bicara gambut maka Riau selalu diajak. Nah, sekarang apa itu manfaat dan atau fungsi daripada gambut? Jadi yang pertama manfaat ekologis. Gambut merupakan penyimpan karbon atau carbon storage. Yang kedua, hutan rawa gambut merupakan penyerap karbon atau carbon sequestration. Kemudian penghasil oksigen, penyimpan air, ini sangat penting. Berikutnya sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati. Jadi tempat menyimpan keanekaragaman hayati. Kemudian manfaat ekonomis. Pertama, penghasil kayu, penghasil bukan kayu, penghasil ikan, berkaitan dengan pariwisata dan juga dengan perdagangan karbon. Kemudian jangan lupa manfaat atau fungsi gambut dari aspek sosial dan budaya. Ternyata simbol tuah dan marwah bagi orang Riau. Sumber penghidupan, tempat belajar dari alam. Jadi begitu penting gambut bagi kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa permasalahan lahan gambut? Lahan gambut jika digunakan untuk pertanian itu apa masalah? Pertama, dari sisi biofisik lahan. Pada kondisi alami jenuh air, maka tanaman-tanaman lahan kering yang butuh aerasi tinggi menjadi terhambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, begitu dirubah menjadi lahan pertanian untuk pertanian lahan kering, untuk tanaman lahan kering, maka kita harus menurunkan muka air tanahnya. Kemudian, permasalahan sifat fisik gambut. Yang pertama, bearing capacity-nya rendah. Daya dukungnya rendah. Daya menopangnya rendah. Kemudian bobot isinya rendah, sampai sangat rendah. Porositas tanahnya sangat tinggi. Daya hantar airnya, hydraulic conductivity-nya tinggi. Pada dasarnya selama ini dikatakan tidak membentuk struktur, mudah kering. Ya, karena bersifat hidrofobik, tidak suka air. Kalau kering, kemudian tidak mengikat air. Dan akibatnya seringkali dalam kondisi yang ekstrim terjadi irreversible drying, kering tak balik. Kemudian dari sifat kimianya. Jadi tadi fisik sudah ya. Sekarang kita bicara mengenai sifat kimia. Gambut sudah lama dikenal sebagai tanah yang memiliki kemasaman tinggi. Jadi pH-nya dari rendah sampai sangat rendah. Saya pernah menjumpai pH gambut yang hampir mendekati 3. Nah, jarang yang lebih dari 4. Kemudian kadar hara makro NPKCAMG-nya umumnya rendah. Ya, khususnya PKCAMG basa-basi. Nitrogen totalnya memang agak tinggi, tetapi N tersedianya rendah. Kadar hara mikronya rendah, CuZnFe itu umumnya rendah. KTK-nya tinggi sampai sangat tinggi. Kejenuhan basahnya karena tadi basah-basahnya rendah, sementara KTK-nya tinggi, kejenuhan basahnya rendah sampai sangat rendah. Jadi sekali lagi ingat waktu kuliah dasar-dasar ilmu tanah, apa itu kejenuhan basah? Saya kira mahasiswa masih ingat ya, sudah dipelajari. Kejenuhan basah sama dengan jumlah basah-basah dibagi dengan KTK. Sehingga karena KTK-nya sangat tinggi, sementara basah-basahnya rendah, sudah pasti kejenuhan basahnya sangat rendah. Oke, dalam kondisi aerasi buruk, ya, kadar senyawa fenolnya tinggi dan seringkali meracun tanaman. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Bisa kita lanjutkan? Nah, berikutnya apa masalah dari sisi biologi tanahnya? Yang pertama, gambut alami
organisme tanahnya rendah atau keanekaragaman hayati tanahnya rendah. Kenapa? Karena gambut alami umumnya tanahnya jenuh air. Sedangkan makhluk hidup di dalam tanah umumnya butuh oksigen. Kalau jenuh air, oksigennya rendah, maka makhluk hidupnya juga terbatas. Kemudian, organisme tanah gambut sangat dipengaruhi iklim mikro. Peka terhadap perubahan iklim mikro. Ya, ada pengalaman saya di BBHA. Pada saat diturunkan muka air tanahnya sampai 90, maka kemudian kelembaban tanah di permukaannya rendah dan biota tanahnya banyak yang mati, isopoda mati, ya, sehingga menurun. Nah, itu hati-hati mengelola gambut. Pada tanah gambut, peran organisme tanah sangat penting dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman. Berbeda dengan tanah mineral. Kenapa? Karena tanah mineral sumber unsur haranya berasal dari batuan, dari bahan induk yang umumnya mineral. Sedangkan bahan induk tanah gambut adalah bahan organik. Maka bahan organik itu akan melepaskan hara apabila mengalami dekomposisi dan degradasi. Oleh karena itu peran biota tanah menjadi sangat penting. Oke, dari sisi lingkungan, permasalahan lahan gambut itu pertama subsidensinya. Jadi kalau gambut kita konversi menjadi lahan pertanian, itu potensi terjadi subsidensinya menjadi besar. Kemudian emisi gas rumah kaca khususnya karbon dioksida, ya, itu akan menjadi masalah. Apalagi dewasa ini perhatian dunia terhadap lingkungan menjadi sangat besar. Kemudian karena seringkali kita mengkonversi hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian dengan cara membuat saluran drainase untuk menurunkan muka air tanah, maka seringkali gambutnya menjadi kering, khususnya serasanya menjadi kering. Akibatnya menjadi mudah terbakar. Maka hati-hati mengelola air gambut dan hati-hati jangan sampai ada api, karena akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan berikutnya, degradasi lahan gambut. Kalau kita tidak mengelolanya dengan hati-hati, maka gambut akan mudah terdegradasi. Baik, itu tadi dari sisi biofisik. Sekarang dari sisi sosial ekonomi. Dari sisi sosial ekonomi, aksesibilitasnya rendah. Jadi untuk masuk ke lahan gambut, itu tak sulit jalan untuk masuknya. Ya, infrastruktur jalan itu sangat mahal di gambut. Infrastrukturnya rendah. Tadi aksesibilitas tidak mudah diakses, infrastrukturnya rendah, jalan, saluran drainase irigasinya tidak tersedia. Biaya pengelolaannya mahal karena kita perlu membangun infrastruktur dan itu sangat mahal, berbeda dengan tanah mineral. Membuat jalan di gambut sangat mahal dibanding dengan membuat jalan di tanah mineral. Oke. Nah, sekarang pengelolaan lahan gambut berkelanjutan ini. Jadi kita mengembangkan pertanian berkelanjutan di lahan gambut. Ya. Setelah kita memperhatikan fungsi, manfaat dan permasalahan lahan gambut bila digunakan untuk pertanian, maka perlu pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Pertanyaannya, apa itu pengelolaan gambut berkelanjutan? Dan bagaimana cara mengelola gambut yang berkelanjutan itu? How to use peatlands wisely. Wisely secara bijak. Ya. Nah, karena kalau tidak bijak, subsidensi dan menyebabkan kebakaran yang berdampak pada asap. Ini dampak asap sudah dirasakan pada 10 tahun terakhir di Riau, ya, dan yang berdampak juga terhadap pengiriman asap ke luar negeri. Oleh karena itu harus hati-hati dalam mengelola gambut. Nah, indikator bahwa pengelolaan lahan gambut itu dikatakan berkelanjutan, indikator yang pertama, maka kita lihat dari segi ekonomi, dan dari aspek sosial. Jadi dikatakan berkelanjutan apabila secara ekonomi, secara ekologi, dan secara sosial secara seimbang. Ya. Nah, jadi kualitas tanah nih, ya, akan mempengaruhi kualitas lingkungan, ya, dan kemudian akan mempengaruhi keberlanjutan pertanian. Jadi keberlanjutan pertanian dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dipengaruhi oleh kualitas tanah. Oke. Nah, sekarang prinsip
Bagaimana prinsip mengelola gambut berkelanjutan? Yang pertama, menimbulkan gangguan seminimum mungkin. Jadi kalau mungkin hutan rawa gambut itu jangan diganggu terlalu banyak, minim saja. Kemudian menggunakan tanaman yang adaptif, itu prinsipnya. Dengan cara demikian, dengan menerapkan prinsip ini, insya Allah gambut kita dapat dikelola secara berkelanjutan. Sekarang alternatifnya apa yang untuk berkelanjutan itu? Pertama, ekowisata. Kita kembangkan ekowisata di gambut, kita punya rawa-rawa gambut, kita perkaya, kita perindah, aksesibilitasnya dibuat, infrastruktur ekowisatanya dibuat, maka kemudian kita bisa jualan lahan gambut dengan tidak merubah hutan rawa gambut menjadi pertanian terlalu berlebihan. Gambutnya tidak rusak, tetapi kita mendapatkan ekonomi. Itu dengan ekowisata. Yang kedua, agribisnis sagu. Sagu bisa tumbuh dan berkembang pada kondisi air jenuh. Jenuh air, gambut jenuh air dapat tumbuh. Karet, kondisi sedikit jenuh tidak masalah. Nanas, nangka, lidah buaya bisa tumbuh dengan baik di gambut. Kemudian agribisnis tanaman lain yang adaptif, contohnya Acacia crassicata. Ini menarik untuk HTI. Nah, kemudian cara pengolahan gambut untuk tanaman bagaimana? Yang pertama, pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi nggak boleh dibakar. Penggunaan tanaman yang adaptif tadi sudah disampaikan. Menerapkan praktek pengelolaan air yang baik. Menerapkan praktek pengelolaan unsur hara yang baik. Jadi ini kunci pengelolaan gambut berkelanjutan. Jadi penggunaan ameliorant seminimal mungkin, namun optimum untuk pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk seminimum mungkin, namun optimum untuk pertumbuhan tanaman. Jadi untuk pengembangan HTI Acacia crassicata, pemupukan hanya dilakukan 1 kali sebagai starter saja. Oke, ini dia hamparan lahan gambut yang digunakan untuk HTI Acacia crassicata. Saudara bisa lihat tidak perlu lahannya dibersihkan, diratakan terlalu berlebihan. Tapi tanaman akasia bisa tumbuh dengan baik. Acacia crassicata adaptif, mampu beradaptasi dengan kondisi gambut yang tidak subur. Nah, ini tanaman adaptif di rawa, contohnya Acacia crassicata, sagu, lidah buaya, nangka, dan lain-lain. Ya. Nanas. Kemudian untuk pengelolaan HTI di lahan gambut ya, Acacia crassicata. Nah, Acacia merupakan tanaman legum yang mampu memfiksasi nitrogen secara simbiotik. Jadi dalam rangka penyediaan hara, Acacia mampu membentuk bintil akar sehingga mampu memfiksasi N dari udara. Kemudian melalui siklus hara. Nah, berikutnya kriteria pengelolaan HTI di lahan gambut tidak berkelanjutan. Nah, sekarang sebelum tahu yang berkelanjutan, ini tidak berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, jika emisi GRK-nya tinggi, subsidensinya tinggi, bahaya kebakaran tinggi, produktivitasnya rendah, maka dia tidak berkelanjutan. Oke, nah tadi bahwa Acacia crassicata sebagai tanaman legum mampu memfiksasi nitrogen. Ya, ini kita kembangkan. Kemudian sebagai host adalah tanaman Acacia, kemudian Rhizobia sebagai simbiot, sehingga terjadi fiksasi nitrogen. Saya kira ini ngulang saja, dilanjutkan saja. Nah, ini bahwa untuk terjadi fiksasi nitrogen itu diperlukan 16 megagram ATP. Jadi diperlukan banyak ATP, energi, hasil fotosintesis. Saya kira lewat saja. Ini bagaimana interaksi genetik daripada Rhizobia dan tanaman. Kemudian ini bagaimana perkembangan nodul akar.
Ya, silakan Anda pelajari saja. Diawali dengan rhizobia attachment. Kemudian root hair curling. Akhirnya bulu-bulu akar, rambut akar menggulung. Kemudian root hair penetration, penetrasi oleh bakteri. Kemudian infection peak development. Jadi infeksi masuk si bakteri dan seterusnya rhizobia release into host cell. Kemudian lepas ke sel host dan akhirnya kemudian membentuk bintil akar. Ini ya bintil akar. Ini pembentukan bintil akar, saya kira lanjutkan saja. Nah, fiksasi N oleh Acacia crassicarpa. Dari hasil penelitian di Bukit Batu Hutani Alam Kabupaten Bengkalis pada area HTI Acacia crassicarpa di lahan gambut dapat difiksasi N sejumlah 170 sampai 200 kg N. Karena mampu memfiksasi nitrogen, maka tanaman ini dipupuk 1 kali tidak masalah. Sehingga memenuhi prinsip-prinsip yang tadi saya sudah sebutkan. Itu. Tanaman lain coba kita cari, kita kembangkan lagi untuk ini. Dengan fiksasi N sebanyak itu, maka tidak diperlukan lagi pupuk nitrogen untuk pertumbuhan tanaman setelah berumur lebih dari 6 bulan. Ya. Jadi, tadi input seminimum mungkin, pemupukan seminimum mungkin. Kenapa? Kalau pemupukan berlebihan akan berdampak kepada lingkungan dan lingkungan. Oke. Bagaimana aplikasi pupuk dan amelioran? Amelioran dan pupuk hanya diberikan pada saat mau tanam dan sekitar 6 bulan setelah tanam. Mau tanam dan 6 bulan setelah tanam. Malah terkadang hanya 1 kali pada saat tanam saja. Kemudian setelah 6 bulan tidak ada lagi pemberian amelioran dan pupuk pada HTI Acacia crassicarpa di lahan gambut. Kenapa tadi? Karena dengan amelioran sekali, pupuk diberikan sekali atau 2 kali, nanti kemudian tanaman bisa memfiksasi nitrogen, tidak perlu dipupuk lagi. Pada umur lebih dari 1 tahun, tanaman mulai menggugurkan daun. Disinilah pentingnya pengelolaan gambut untuk HTI Acacia crassicarpa. Bagaimana serasah yang gugur itu didekomposisi, dimineralisasi, sehingga dilepaskan, diambil lagi oleh akar, membentuk siklus hara tertutup. Kuncinya terletak pada pengelolaan air. Mari kita perhatikan. Pemakaian amelioran dan pupuk yang terbatas memungkinkan dekomposisi bahan gambut sangat minim. Karena bahan gambutnya kita tidak harapkan didekomposisi, yang didekomposisi adalah serasahnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nanti akan coba saya jawab sebelum saya lanjutkan untuk diskusi mengenai pengelolaan gambut berkelanjutan untuk HTI Acacia crassicarpa. Udah? Lanjut lagi.